coverin lagu orang. I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn. I'm gonna set your place on fire, let's get higher. I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, ketemu lagi dengan gue Sila Sakti di Sila Musik Channel. Hari ini gue bikin video hari Kamis dini hari, kayaknya sekitar jam 1 atau setengah 2 malam. Biasa, aktivitas gue selalu malam hari. Kebanyakan 95% gue lakukan di malam hari. Di video kali ini gue mencoba untuk menjawab sebagian pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Sila Musik Channel, termasuk pertanyaan dari abang gue juga tentang lagu lah ya, yang pasti bukan tentang lagu gue. Pertanyaan itu adalah, kenapa sih gue gak mau coverin lagu orang-orang yang sudah familiar di telinga orang, yang sudah ngetop, yang fenomenal yang pasti lah ya. Seperti kebanyakan orang-orang yang coverin lagu-lagu top. Sebelum gue lanjutin, jangan lupa di subscribe, tekan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video-video terbaru dari Sila Musik Channel. Di like, komen, dan share kalau kalian memang membantu untuk perkembangan Sila Musik Channel ke depannya. Jadi alasan gue banyak banget faktor X-nya yang menyebabkan kenapa gue nggak mau mengcover lagu-lagu orang yang sudah ngetop, yang sudah familiar, yang orang sudah banyak tahu. Yang pertama adalah gue masih nyaman untuk berkarya, masih nyaman bawain karya-karya gue sendiri. Kenapa begitu? Ya karena gue masih, insya Allah gue masih produktif untuk bikin lagu, walaupun memang belum hoki ya, orang juga belum banyak tahu. Yang pasti ya gue nyaman untuk bawain karya gue sendiri. Karena emang untuk tingkat kesalahan mungkin ya gue yang tahu, karena gue yang bikin kan. Nah itu. Yang kedua, kenapa gue nggak mau coverin lagu orang, karena penyanyi aslinya itu udah bagus banget men, dan gue itu merasa masih belum mampu untuk setaraf mereka. Paling enggak kalau gue ekspektasinya ketika gue mau coverin lagu orang, apalagi yang udah familiar, udah ngetop gitu kan, ekspektasi gue harus minimal satu tingkat di bawah yang aslinya. Jadi paling enggak orang juga dengerinnya yang apaan sih nih gitu ya, yang kalau nggak sesuai lah ya dengan aslinya gitu kan. Walaupun ada yang improv segala macam lah ya, tapi paling nggak minimal secara kualitas itu satu tingkat di bawah yang aslinya gitu kan. Kalau masih jauh banget kualitasnya dari aslinya,
Nah itu dia, gue merasa belum pede. Secara kualitas mungkin gue masih jauh lah ya, dengan penyanyi-penyanyi yang memang benar-benar penyanyi gitu kan. Karena gue sendiri sebenarnya bukan penyanyi, gue cuman membawakan karya-karya yang sudah gue ciptain dan akan gue ciptain, lebih ke songwriter lah ya. Terus alasan ketiganya kenapa gue nggak mau bawain lagu orang atau cover lagu orang, ya karena gue main alat musik juga masih standar ya. Gue bukan ahli dalam pergitaran gitu kan. Jadi ya gue masih merasa belum mampu untuk bermain gitar secara benar. Makanya itu juga jadi faktor X kenapa gue belum mau mengcover lagu-lagu orang yang sedang top. Yang keempat, secara kualitas suara gue juga masih jauh. Secara pergitaran alat musik juga gue masih belum ahli. Yang keempat adalah fasilitas yang mendukung, paling nggak mic, sound. Jadi untuk outputnya itu yang didengar sama orang enak gitu kan, jernih. Jadi gua itulah belum pede lah ya dengan mengcover lagu orang itu dengan apa adanya gitu kan. Ya kalaupun memang gua mau mengcover lagu orang, minimal memang suaranya mendingan, main gitarnya mendingan, output soundnya itu untuk mic-nya, untuk sound gitarnya itu jernih, nggak ada seperti yang biasa gue rekam video gitu kan saat gue nyanyi gitu kan, banyak banget noise-nya gitu. Nah terus ada lagi, gue ini mungkin bisa dibilang sebenarnya gue orangnya perfeksionis juga untuk berkarya, cuman karena terbentur faktor X yang lainnya juga, paling enggak yang gue pengen itu ketika gue mau mengcover lagu orang, gue butuh ruangan yang memang disetting. Kalau ini kan kamar gue ini ya apa adanya lah ya gitu kan. Minimal yang kelima itu emang harus setting ruangan. Apakah ruangan kosong yang memang disetting pakai wallpaper gitu kan, atau pakai pernak-pernik lighting seperti itu. Jadi emang ya itulah kayaknya 5 faktor itu yang memang faktor yang paling besar kenapa gue belum mau mengcover lagu orang. Tapi memang sebenarnya gue ini lihat orang yang memang mengcover lagu orang yang bagus-bagus lah gitu ya, sebenarnya pengen juga. Tapi selagi gue masih bisa bikin lagu, selagi gue masih bisa nulis lirik, gue coba untuk terus berkarya ya. Selagi gue masih bisa untuk yang itu, bikin lirik, bikin musik apa adanya, ya gue lebih bagus bawain lagu sendiri. Nah faktor yang keenam, ada lagi tambahan nih, faktor keenam, gue malas banget ketika bawain lagu orang itu tiba-tiba begitu gue upload kena klaim hak cipta. Wah bete kan, ngurus lagi, cari tahu lagi kenapa gitu kan. Nah itu karena banyak banget teman-teman gue juga yang mengcover lagu orang itu kendalanya sama klaim hak cipta gitu. Ya walaupun memang nggak berat lah ya klaim hak cipta itu kalau kita ngurus ya. Kalau begitu channelnya monetes
ya otomatis harus berbagi juga tuh sama yang punya karya gitu kan. Nah, gue ini tipikal orang yang nggak pengen ribet sebenarnya. Ketika gue udah nulis, ketika gue udah bikin karya gue, begitu gue upload sudah nggak mau ngurusin lemak cipta lah, inilah itulah. Gue pengen sekali jalan ya sudah, nggak ada keribetan apalagi gitu kan. Nah itu, jadi ya banyak temen-temen gue juga kayak gitu jadinya, klemak cipta. Akhirnya ketika mereka ketakutan dan segala macam, yang kayak banyak lah YouTubers pemula gitu kan, ada beberapa juga yang suka nanya gimana nih klemak cipta gitu kan. Ya udah, karena mereka dulu nggak tahu, akhirnya dihapuslah kontennya gitu kan. Padahal sih emang nggak beresiko ketika memang kena klemak cipta itu. Paling nggak ya itu dia, kalaupun diurus begitu monetes, ya itu memang harus berbagi sama yang punya karyanya gitu kan. Nah, saran gue emang buat sahabat-sahabatku Sila Musik Channel yang memang suka menulis lagu, suka berkarya lah ya dalam bentuk musik, ya kalau bisa berkaryalah dengan real, dengan jujur, apa adanya gitu kan. Karena gue pernah tahu juga dari sebuah artikel, justru malah orang luar itu, musisi lah ya tepatnya ya, mereka justru menghargai orang-orang yang bawain lagunya sendiri. Kenapa kayak gitu? Ya disitulah penghargaan mereka, bahwasannya mereka itu kreatif gitu kan, punya ide-ide cemerlang. Sebenarnya orang-orang yang bikin lagu itu buat gue amazing sih ya. Mereka bisa berimajinasi secara lirik, secara musikal, secara musik juga. Padahal notasi itu cuman do re mi fa sol la si do gitu kan, tapi dari do re mi fa sol la si do itu bisa dikembangkan sedemikian rupa. Gua gak kebayang ya, banyak banget, berjuta-juta karya-karya original itu yang sudah tercipta gitu kan, baik lagu daerah atau lagu pop nasional gitu kan, lagu internasional, lagu barat. Amazing lah buat gue yang pencipta lagu. Gue angkat jempol lah ya. Ya alhamdulillah juga gue bisa berkarya, nulis lagu, menciptakan karya-karya original gitu. Jadi ya itulah, ada 6 alasan terbesar gue kenapa gue tidak mengcover lagu-lagu orang. Mungkin next time kali ya, begitu gue yang pasti sih insyaallah namanya ide itu gak akan mentok lah ya. Cuman mungkin ketika moodnya hilang ya agak sedikit disingkirkan dulu lah ya untuk berkarya. Karena apa, kalaupun memang dipaksain untuk bikin lagu gak akan pernah bisa. Jadi gue akan tetap bawain karya-karya original gue, bagaimanapun bentuknya. Menurut orang jelek atau kayak gimana, yaitu terserah apa pendapat orang. Gue tetap terima kritikan, gue tetap terima saran. Yang pasti gue sangat puas ketika gue bikin sebuah lagu, apalagi itu disukain sama orang. Dan alhamdulillah juga beberapa tahun ini gue berkarya, ya satu kebanggaan, satu lagu gue bisa komersil dibawain sama ex vokalis The Fly. Ya gue gak perlu sebut namanya, yang pasti dia vokalis pertamanya The Fly.
yang judulnya itu Jatuh Cinta Lagi. Kalian bisa lihat di konten gue juga ada judulnya Jatuh Cinta Lagi. Itu karya original gue yang dibawain sama ex vokalis The Fly. Kalau nggak salah gue di tahun 2011 ya, 2011 apa ya kalau nggak salah gue. Jadi udah 10 tahun yang lalu. Di yang pertama kali sign di label Naga Suara. Di tahun depannya 2012 sign di Putra Matahari nama labelnya. Ya alhamdulillah justru lagu gue di-coverin sama orang yang sudah punya nama di dunia musik Indonesia. Ya kalian udah pasti tahu lah. Kalian bisa cari tahu siapa yang bawain lagu Jatuh Cinta Lagi yang mengkomersilkan. Oke, segitu aja jawaban untuk sahabat-sahabatku Siwar Musik Channel yang sudah menyarankan dan bertanya kepada gue kenapa gue nggak mau coverin lagu orang. Walaupun memang mungkin peluangnya lebih banyak untuk mendapatkan viewers dan mendapatkan subscriber, tapi gue justru lebih suka dengan karya-karya gue sendiri. Oke, segitu aja jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabatku. Salam sehat selalu, jangan lupa protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.